Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Sobat podcast Polres Lombok Barat. Perkenalkan, saya Kanit Regiden Polres Lombok Barat, Ibda Nesha Leoni. Hari yang cerah ini, di pagi hari ini kita mendapatkan narasumber yang spesial tentunya. Ini ada dari perwakilan dari Taruna Akademi Kepolisian yang kemarin banget baru tampil di kantor gubernur, drum band, gabungan integrasi dari Taruna Akademi TNI dan Taruna Akademi Kepolisian dalam rangka pembukaan Giat Lasitardanus 2022. Sebelum kita mulai podcast ini, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan para narasumber kita yang cantik dan ganteng ini. Nah, karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Mari kita kenalan dulu. Silahkan memperkenalkan diri Kak Taruna. Mohon izin, nama lengkap saya Muhammad Jody Utama, pangkat Brigadir Taruna, asli saya dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Mohon izin, saya Syarama Safana, pangkat Brigadir Taruna, saya asli dari Polda Jawa Timur. Oke, berarti kakak-kakak berdua ini berasal dari Polda yang jauh ya? Berbeda. Oke. Sebelum kita bertanya-tanya lebih jauh nih tentang apa itu Lasitarda, coba kakak jelasin. Kan sebenarnya banyak nih teman-teman apalagi khususnya di Nusa Tenggara Barat ini pasti asing, apa sih Lasitarda itu, kok tiba-tiba banyak taruna dari 4 matra datang ke Lombok seperti itu. Coba dijelaskan sebenarnya Lasitarda itu apa sih? Kalau dari kata-kata Lasitarda itu kan sebenarnya suatu singkatan dari latihan integrasi taruna Mureda. Jadi semua taruna ataupun praja itu melaksanakan latihan sebagai karya bakti kepada masyarakat karena sebentar lagi mau lulus sebagai karya baktinya. Oh, jadi ini adalah kegiatan finalisasi sebelum kalian dilantik menjadi seorang perwira ya. Seperti itu. Kalau di kuliah biar KKN supaya teman-teman yang di rumah lebih memahami dan lebih mengerti karena kan kayak asing gitu Lasitarda. Kalau untuk anak kuliah namanya KKN ya kayak. Oke, untuk selanjutnya dalam Lasitarda ini siapa aja sih yang ikut? Jadi yang berpartisipasi dalam Giat Lasitarda ini siapa aja gitu? Kalau dalam Lasitarda kali ini yang berpartisipasi yang pertama dari Akademi Angkatan Darat, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, lalu Akademi Kepolisian, IPDN, dan juga mahasiswa yang rata-rata dari Lombok sendiri. Oh gitu, jadi semuanya ya ikut berpartisipasi, bukan hanya taruna aja, tapi ada juga dari elemen-elemen pemerintah, terus didukung dengan adanya mahasiswa juga, jadi benar-benar integrasinya nyata sekali ya. Untuk tujuan dari Lasitarda sendiri itu apa sih kakak Taruna? Tujuan dari Lasitarda ini seperti yang saya bilang tadi sebagai wujud karya bakti dari kami Taruna, Praja, dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi kepada masyarakat seperti melakukan bakti sosial ataupun kegiatan-kegiatan positif lainnya. Kan tadi dibahas kegiatan positif, kegiatan sosial. Jadi sebenarnya apa aja sih kegiatan yang kalian lakukan dalam Lasitarda ini gitu? Kalau pada saat ini kegiatannya dibagi menjadi dua, yaitu non fisik sama fisik. Nah, untuk kegiatan fisiknya itu kami melaksanakan pembangunan di rumah warga, lalu di musola-musola, tempat-tempat ibadah. Lalu untuk kegiatan non fisiknya sendiri kami melaksanakan promosi, sosialisasi, dan penyuluhan ke daerah-daerah yang memang menjadi tujuan utama kita untuk mempromosikan identitas kita, mempromosikan seperti akademi kepolisian, akademi-akademi lain, dan juga penyuluhan mengenai contohnya seperti narkoba, lalu pernikahan dini, dan lain sebagainya. Baik, berarti kegiatannya tuh banyak ya bentuknya. Selain kalian ingin berkontribusi secara nyata untuk warga masyarakat NTB, kalian juga melakukan sosialisasi juga, pemahaman lah kepada masyarakat di sekitar Lombok seperti itu ya. Untuk misi khusus sendiri dari pelaksanaan Lasitarda terlepas dari apa yang kalian jelaskan tadi itu apa ya? Sesuai dengan pelaksanaan upacara, jadi sebagai irupnya itu Panglima Tentara Nasional Indonesia, beliau menjelaskan kalau misi khusus dari Lasitarda ini adalah sebagai wujud integrasi dari Akmil, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Akademi Kepolisian, Praja, bahkan mahasiswa perguruan tinggi, karena
kedepannya, entah 20 tahun ke depan, 30 tahun depan, karena kami-kamilah yang akan memimpin bangsa. Jadi jika kedepannya sudah pernah memimpin bangsa, ada kenangan waktu pada masa Lasitarda sebagai integrasinya. Baik. Jadi ini adalah sebuah memori 1 bulan untuk selamanya. Siap. Seperti itu ya. Jadi supaya saling mengenal satu sama lain. Izin komandan. Ya, gimana? Mas Dedi, ada yang mau ditanyakan? Dari tadi saya perhatiin, tapi ada satu pertanyaan ini. Kalau dalam proses taruna seperti ini sudah boleh punya pacar atau enggak? Pertanyaannya out of context banget ya, tapi mungkin kakak Taruna bisa menjawab sendiri. Gimana? Satu-satu, silakan dari kakak Jody. Kalau menurut saya boleh, tapi diambil positifnya sebagai motivasi dalam melaksanakan pendidikan. Jadi tetap terus semangat, nggak ele-elean kayak gitu. Baik, motivasi ya, motivasi. Silakan Kak Syahra. Kalau saya menurut Perduktar sesuai dengan peraturan yang diatur di Akademi Kepolisian untuk punya pacar itu tidak boleh sesama dengan taruna gitu. Nggak boleh sama-sama dalam satu alma mater maksudnya. Oh gitu, intinya ya teman-teman sobat podcast boleh pacaran tapi dalam konteks memberikan semangat. Terus yang kedua, boleh pacaran tapi selama pendidikan tidak boleh antar taruna dan taruni, tidak boleh ya. Tapi nanti kalau sudah lulus boleh ya Kak ya? Boleh. Kalau sudah silahkan ya. Nah, oke, makasih ya Mas Dedi ya, pertanyaannya terjawab. Kalau saya dengar-dengar besok itu ada giat drum band lagi ya, pawai tapi lokasinya berbeda di kantor Pemda Lombok Barat. Nah itu siapa aja yang hadir ya di sana? Apakah sama dengan waktu pembukaan Lasitarda atau berbeda? Jadi kami di sini dibagi menjadi 4 satlak, ada satlak Kijang, Hiu, Macan, dan Elang. Siap dan Elang. Nah jadi masing-masing dari kami, dari masing-masing dari satlak menampilkan penampilannya. Nah untuk besok ini kebetulan dari satlak Kijang menampilkan pertunjukan drum band gabungan dari akademi-akademi lain, namun menggunakan alatnya dari Akademi Kepolisian yang ditampilkan untuk mengenalkan apa itu drum band kepada masyarakat Lombok Barat. Baik, berarti nanti yang akan hadir di pawai drum band di kantor Pemda Lombok Barat itu hanya taruna dan taruni dari Satlak Kijang saja. Seperti itu ya Kak ya. Terus dari tadi kan tadi sudah dijelaskan kegiatannya untuk memperkenalkan drum band dan lain-lain itu ya. Pasti banyaklah masyarakat Lombok Barat itu yang penasaran, yang asing dengan berseragam seperti ini kan, karena kan biasanya sering dilihat kan seragam-seragam seperti kita ini, ya nggak Mas Dedi? Nah ini seragam-seragam seperti kita ini pasti aneh lah melihat seragam kakak-kakak ini, kok bagus ya kan, berwarna-warni seperti itu. Nah misalkan ada, coba kakak-kakak jelaskan dulu ke sobat podcast kita apa aja sih yang perlu dipersiapkan, atau untuk misalkan ada rekan-rekan dari Lombok Barat atau dari seluruh Lombok ini atau bahkan seluruh Indonesia yang berminat, yang pengen jadi taruna-taruni seperti kakak ini, sebenarnya apa sih yang perlu disiapin gitu? Kalau untuk persiapan menjadi seperti kami taruna itu yang pertama pasti adalah kelengkapan administrasi. Nah, lalu tahap keduanya itu ada namanya tes akademik dan tes psikologi. Jadi psikologi baik wawancara ataupun tertulis. Lalu yang terakhir adalah jasmani dan kesehatan. Jadi semua itu menjadi satu baik pada tahap daerah dan tahap pusat. Jadi apabila seperti kami harus melewati semua proses-proses tersebut. Baik, setelah administrasi selanjutnya Kesehatan dulu ya kalau dulu kita. Kesehatan dulu, setelah kesehatan akademik, setelah akademik jasmani, lalu ada kesehatan jiwa. Setelah seleksi di daerah, setelah di ranking, setelah mendapatkan rankingnya, kita perwakilan-perwakilan dari daerah itu dikirimkan ke pusat. Lalu di pusat kami dites kembali mulai dari awal, lalu dilaksanakan perankingan lagi dari awal juga. Jadi setiap tahun itu memiliki kuota yang berbeda-beda. baik, berarti benar-benar untuk sobat-sobat podcast Polres Lombok Barat nih yang benar-benar berminat jadi seperti kakak-kakak ini harus benar-benar mempersiapkan mental,
fisik, betul nggak Kak? Betul. Administrasi juga jangan lupa, jangan cuma fisik aja, tapi mentalnya masih kayak yakin nggak yakin, kayak ya kalau misalkan kalian memang yakin, kalian memang ingin, kalian harus capai itu semua, betul nggak Kak? Betul. Nah, dari semua penjelasan yang kakak sampaikan nih, kira-kira apa yang ingin kakak ingin capai ke depannya setelah lulus jadi perwira? Kan sebentar lagi, kurang lebih 2 bulan lagi jadi perwira ya, dilantik ya. Amin, semoga lancar bulan Juli tahun ini. Bisa dimulai dari Kak Jody, apa cita-cita harapan yang ingin dicapai? Kalau untuk jangka pendeknya, saya mau menjadi perwira ataupun lulusan dari Akpol yang baik, yang terbaik istilahnya. Dan di wilayah saya selalu berbuat baik, dan pada jangka panjangnya itu dapat berguna bagi bangsa dan negara. Saya ingin menjadi Kapolri ataupun lebih tinggi lagi. Amin. Mantap. Kalau Kak Syara gimana? Kalau saya pribadi, tentunya saya ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa dan menjadi kebanggaan dari keluarga. Ya, sederhana, tapi itu sangat mengena. Karena menurut kakak sendiri, sebelum kita berguna bagi orang lain, kita harus berguna untuk diri kita sendiri dulu, untuk keluarga, baru kita bisa memikirkan orang lain. Karena kalau dari diri kita sendiri belum bisa baik untuk diri kita sendiri, bagaimana kita bisa baik ke orang lain? Kan seperti itu. Semoga apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian inginkan, dan harapan kalian ke depannya baik untuk sekarang, jangka pendek, menengah, ataupun panjang, semoga semuanya terkabul. Amin. Sekian dari kami, kakak terima kasih banget atas kedatangan kakak Taruna ini ke Polres Lombok Barat, memberikan informasi penting bagi kita-kita semuanya, dan semoga penjelasan dari kakak-kakak ini bisa memotivasi warga, masyarakat, pelajar-pelajar, siswa di Lombok maupun di seluruh Indonesia untuk berkeinginan menjadi kakak-kakak ini. Dan saya jelasin, jangan lupa buat teman-teman khususnya di Lombok Barat dan umumnya marga masyarakat Lombok, besok hari Jumat tanggal 20 Mei jangan lupa tonton ya pawai kirap drum band gabungan integrasi TNI dan Akademi Kepolisian di kantor Pemda mulai dari jam 3 sore. Jangan lupa ya nonton. Ajak seluruh keluarga untuk nonton. Dan saya akhiri podcast ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kami. Ya, mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.